Berikutnya cara 1 plus ya. Jadi seperti kita pelajari di CD1 sebelumnya, kita ada keunikan bilangan ya. Misalnya 5, 10, 15, 20. Maka ini 15 kali 15 itu hasilnya pasti 1 kali 1 plus 2. Kemudian belakangnya itu selalu 5 kali 5 ya, karena ini selisihnya 5, ini selisihnya ke sini 5. Jadi hasilnya pasti 2, 25. Kemudian kalau 25 kuadrat atau 25 kali 25, hasilnya pasti 2 kali 2 plus 1, 3, 6. Diakhiri dengan 5 kali 5, 625. Ya, jadi cara 1 plus itu sama dengan cara taksiran plus selisih ya. Jadi kalau 15 kali 15 itu taksirannya bukan 20 kali 20, tetapi 10 kali 20. Jadi 225 hasil sesungguhnya ya. Jadi kemudian ini 25 kali 25 itu taksirannya 2 kali 2 1 plus 2 plus 1 3 ya. Jadi 600 taksirannya, selisihnya 25. Begitu seterusnya, sehingga perkalian 1 plus itu bisa disajikan seperti berikut ini ya. Jadi ini nilai taksirannya, ini selisihnya. Nilai taksirannya, selisihnya 3 plus 3 kali 4 ya. 1 plus 3 itu 4, 12, 25. Kalau ini 10 kali 11, karena 1 plus 10 itu 11. 10 kali 11 itu 11 0 atau 11 10, sisanya 25. Nah, pertanyaannya, apakah cara 1 plus ini hanya untuk bilangan yang selisihnya 5 atau 5 dan 5? Jawabnya tidak ya. Jadi semua bilangan S detail 9, 1, 8, 2, 7, 3, 6, 4, 5, 5 itu bisa menggunakan cara 1 plus. Misalnya begini, 10, 14, 16, 20 ya. Ini 4 dan 6 itu E. Sehingga 14 kali 16 itu bisa dengan cara 1 plus. Taksirannya 1 kali 2, 2. Kemudian selisihnya 4 kali 6, 2, 2, 4. Ya. Saya geser sedikit begini ya, supaya kelihatan ya. Ini begini cara berpikirnya juga bisa. 1 kali 1 plus 1, 2. 2, 2, 4 ya. Ini keunikan deretnya S ya. 21 kali 29, hasilnya 2 kali 1 plus 2, 6 ya. 2 kali 3 itu 6. Kemudian selisihnya 1 kali 9, 9 ya. Jawabnya bukan 69 tapi 609. Kenapa? Karena ini 20 kali 30 itu 600. 600 ditambah 9 itu 609. Berikutnya 32 kali 38, 3 kali 1 plus 3, 12. 2 kali 8 itu 16 ya. Hasilnya pasti 216. Begitu. Kemudian ini kalau 43 kali 47 itu 4 kali 5, 20. Selisihnya 20, 00 taksirannya ya. Selisihnya 3 kali 7, 21. Hasilnya 2021. Di buku kami sajikan diagram ya, jadi tabel. Jadi kalau taksiran dan nilai tepat dari perkalian S itu artinya 1 dan 9. Contohnya begini, 11 kali 19. Taksirannya 1 kali 2, ini 1 plus, 200. Selisihnya 1 kali 9, jadi hasilnya 209. Ya. Nih. Kemudian kalau 29 kali 21, taksirannya 6 ya. 2 kali 1 plus 2, 6. Ujungnya 9.
Sekali lagi bukan 69 tapi 609, karena ini 20 kali 30 itu 600. Itu bilangan S ya, 91 atau 19. Kemudian ada juga bilangan D 28, bilangan T 37 atau 73. Nah, ini sebetulnya sesuai dengan kaidah kalau misalnya sudah belajar persamaan kuadrat. Di sini dijelaskan ya. Kalau misalnya X plus 3 kali X plus 7, ureanya kenapa bisa dapat bilangan seperti ini. Itu ya, nanti boleh dipelajari kalau misalnya pengen tahu. Selain karena keunikan bilangan, 1 plus juga bisa digunakan menggunakan logika perkalian silang ya. Contohnya begini. Kalau 44 ini kan kembar ya. Kemudian ini bilangan S detail ya. Jadi kalau 44 kali bilangan S detail, itu kita bisa gunakan 1 plus juga. 4 kali 1 plus 9 itu 10. Jadi 4 kali 10 itu 40. Kemudian ini satuannya itu 4 kali 1 itu 4. Jadi hasilnya 4004. Kalau 55 kali 28, maka 5 kali 1 plus 2 itu 15. 5 kali 8 satuannya 40. Kalau 55 kali 82 tentu saja berbeda hasilnya dibanding dengan kali 28 ya. Jadi yang di 1 plus itu puluhannya, dalam hal ini 8. 5 kali 1 plus 8 itu 45. Kemudian satuannya 16. 10. 8 kali 1 plus 5, 40. Satuannya 8 kali 6 itu 48. 8 kali 1 plus 6 itu berarti 8 kali 7 56. 8 kali 4 satuannya 32. Ya, boleh dicek. Cara 1 plus ini tepat gitu karena sesuai dengan sifat bilangan. Dalam hal ini yang pertama tadi keunikan bilangan, yang ini teknik perkalian silang.